Selamat, host, telah terikat dengan sistem akting natural. Sistem akting natural? Host, apapun peran yang dimainkan, sistem akan membuat host, selama proses akting, memiliki pengalaman dan kemampuan asli dari peran tersebut. Main sebagai pembunuh, host benar-benar akan jadi pembunuh. Main sebagai perampok, benar-benar akan jadi perampok. Aku punya 20 unit apartemen di kawasan sekolah favorit. Hidup cuma dari uang sewa. Aku nggak tertarik jadi aktor. Jika host memerankan suatu peran, sistem akan menilai berdasarkan kondisi akting host. Jika nilai mencapai standar, akan diberi hadiah. Kemampuan dari peran tersebut. Skor akting tertinggi adalah level SSS, dan Anda akan mendapatkan seluruh kekuatan. Skor terendah level D, tidak akan mendapat hadiah. Kita sekarang hidup di era damai. Aku tidak tertarik jadi pembunuh atau bandit. Lalu, main sebagai dewa? Atau kalau main di drama fantasi, apakah kamu ingin mendapatkan kemampuan dan ingatan dewa? Tolong beri aku satu kesempatan untuk jadi aktor. Aku punya bakat, loh. Tidak mungkin dapat skor terendah, kan? Lalu apa bedanya dengan idol muda? Cut. Kamu bisa akting atau tidak? Kaisar Iblis, yang kamu perankan adalah Kaisar Iblis, bukan mahasiswa bodoh. Sutradara, ini cuma salah kecil. Ulangi saja, ulangi saja. Produser di mana? Ayo. Sutradara, Ganti aktor ini untukku. Sud, kamu keterlaluan. Ini cuma film pendek, bukan film layar lebar. Ngapain serius banget sih? Apalagi, aku sudah cukup bagus, kan? Licik, Angku. Itulah aura Kaisar Iblis. Ini adalah raksasa kejam, yang telah berlatih 9.000 tahun dan membunuh tanpa berkedip, bukan anak baru. Sud, cuma bayaran Rp1.000. Kenapa kamu tidak cari aktor Hollywood? Masih mau aku perankan aura membunuh tanpa berkedip? Ini, siapa di sini yang bisa? Aku bisa. Kaisar Iblis berusia 9.000 tahun. Meski sistem hanya memberi hadiah 1% kemampuan karakter itu, aku sudah bisa berjalan seenaknya di dunia ini. Lalu, siapa kau ini? Halo, sutradara. Saya Yichue Shua, spesialis peran mitologi. Peran Raja Iblis besar ini pasti milikku, karena mereka semua hanya berakting, sedangkan aku benar-benar. Bahahaha. Bapak Sutradara Chen, ya, beri saya satu kesempatan audisi untuk peran Kaisar Iblis. Ini juga adalah kesempatan untuk seluruh industri hiburan Daxia. Kau benar-benar tukang gemba-gembor. Beri kesempatan untuk industri hiburan Daxia. Kau lulusan sekolah akting mana? Otodidak. Hahaha. Belajar akting otodidak, jalanan. Berani sekali dia. Kau ini siapa? Lihat semua aktor di sini. Satu pun dari mereka lulusan jurusan akting profesional. Kau cuma orang jalanan. Berani bilang mau main peran Kaisar Iblis? Aku tekankan sekali lagi. Aku bukan berakting, aku memang Kaisar Iblis. Hahaha. Aduh. Aku saja, lulusan akademi akting, bakat akting, masih tidak bisa menguasai peran ini. Apalagi kau. Ini ada hubungan apa denganmu? Diam kau. Sutradara Chen, beri saya 10 menit. Beri saya kesempatan audisi langsung. Kamu cuma orang biasa. Kenapa saya harus kasih kesempatan? Kamu tahu berapa biaya produksi drama fantasi ini? Saya yang ganti. Hah? Kalau dalam 10 menit, akting saya tidak bisa memukau semua orang. Asal ada satu orang yang bilang akting saya jelek, saya ganti rugi. Ganti? Kamu sanggup ganti? Perkenalkan diri lagi, saya Yichue Shua, tuan tanah terbesar di sini. Punya rumah di kawasan sekolah lebih dari 20 tahun. Pendapatan puluhan juta. Kasih saya 10 menit. Kalau akting saya tidak bisa memukau kalian semua, saya yang ganti. 20 unit rumah sekolah? Bukan maksudku, Bung. Ini proyek penting Yueyun kami. Memang investasinya cuma 3 juta, tapi pasar yang dituju bernilai puluhan juta. Aku tahu kamu punya uang. Maksudku, bukan cuma ganti rugi 3 juta. Atau sidahan pendapatan suku. Maksudku, 20 unit rumah sekolah ini. Semua akan kuberikan padamu sebagai ganti rugi. Waduh, APA? gila. Ini bawa modal masuk kru. ini bukan cuma bawa modal. Ini taruhan gila-gilaan. Sutradara Chen, beri saya 10 menit. Cuma 10 menit. Kalau saya gagal, membuat semua orang terpukau. 20 sertifikat rumah ini jadi milikmu.
Bukan? Bung, kamu mau apa sih? Aku tidak mau apa-apa, cuma ingin menunjukkan padamu. Seperti apa Kaisar Iblis yang sebenarnya. Kamu sangat yakin dengan aktingmu sendiri? Aku adalah Kaisar Iblis. Kostum, tata rias. Sedang. Bawa dia untuk dirias dan ganti baju. Butuh berapa lama? 30 menit. Lampu, kamera. 30 menit lagi kita mulai syuting. Siap. Produser, kasih dia naskah. Saat dirias, baca baik-baik dalam 30 menit. Hafalkan semua dialognya. Ayo, aku antar kamu ganti baju. Nggak perlu. Bukan, Bung, kamu ngerti nggak soal syuting? Kamu nggak pakai kostum Kaisar Iblis. Pakai baju ginian. Gimana kita mau syuting? Aku bawa kostum sendiri. APA? Kalau gitu, aku antar kamu ke ruang rias. Tata rias dan rambut, aku urus sendiri. APA? Bukan, kamu. Sudah, naskahnya sudah kubaca. Dialognya juga sudah kuhafal. Tolong carikan ruang rias. 1 menit lagi, kita mulai syuting. 1 menit? 1 menit gimana mau dirias? Kamu mau ngapain sih? Ini nggak usah kalian urus. Semua divisi, siap-siap. 1 menit lagi, kita mulai syuting. Siap, siap, siap. Ruang riasnya di mana? Di sana. Sistem peran yang harus kumainkan adalah Kaisar Iblis. Sistem ini telah mendeteksi seluruh isi naskah, mengisi otomatis pengalaman Kaisar Iblis, ingatan, dan kemampuannya. Mulai sekarang, sampai adegan ini berakhir. Camus, Bukan lagi Ye Chuishu. Di dunia ini hanya ada Kaisar Iblis, Xuan Yuan Xue. Waduh, ada petir. Kita harus cepat syuting. Kayaknya mau hujan. Oke, Sud. Cepat, cepat, cepat. Bawa ini ke sini. Bajingan-bajingan kaum benar. Nggak nyangka, kan? Aku, Xian Yuan Shuahai, bilang mati. Acting. Ini bukan acting. Ini adalah penobatan Kaisar ini. Dia bisa nggak sih? Nggak profesional banget. Katanya dia bawa riasannya sendiri. Dan cuma butuh 1 menit lagi. 1 menit buat bubuhkan eyeshadow aja nggak cukup. Pokoknya kasih dia waktu 10 menit. Kalau nggak bisa, kamu cari penggantinya secepatnya. Lagi cari apa? Kamu? Kapan kamu ada di sampingku? Itu penting, bisa mulai syuting. Maksudku, bolehkah Kaisar ini naik tahta? Kok rasanya? Dia beneran kayak Raja Iblis. Semua kru siap. Properti siap, lighting siap. Kamera siap. Episode 23. Kaisar Iblis naik tahta. Adegon 1, Shot 1, Action. Selamat datang kembali, Kaisar Iblis. Kok dia belum masuk juga? Jangan-jangan lupa dialognya. Masuk. Masuk dong. Barusan tadi, ada apa? Aku rasa, dia beneran pengen bunuh aku. Cepat syuting, dong. Semuanya mengira. Aku sudah dibasmi para kultivator aliran benar. Loh, tunggu, bukan dialog ini. Dia nambahin dialog sendiri. Sambut kedatangan Kaisar ini. Hanya menyambut sambil berdiri. Tidak. Aku tidak. Bukan. Semuanya berlutut. Jangan-jangan dia benar-benar Kaisar Iblis? Sorot matanya. Menakutkan. Gelombang aura tadi. Itu sebenarnya apa sih? Aku menghabiskan 9.000 tahun. Akhirnya menjadi satu-satunya Kaisar Iblis di dunia. Aku terlahir di sebuah desa kecil di dunia fana. Malam itu, banjir bandang datang. Seluruh desa lenyap. Aku berada di antara runtuhan dan puing-puing. Menggali tulang orang tuaku.
Langit itu tidak adil. Kemudian, saat aku berusia 13 tahun, untuk mencari jalan hidup, aku pergi ke kota. Tapi tak kusangka, aku ditipu oleh kerabat jauhku dan dijual ke tambang penderitaan. Satu peraf bisa membeli 10 kilogram daging babi, tapi dia menjualku hanya dengan setengah tile. Hati manusia. Saat berusia 15 tahun, aku berhasil melarikan diri. Coba tebak, bagaimana caraku melarikan diri? Aku membunuh mandor itu. Usia 15 tahun, pertama kalinya tanganku berlumuran darah. Lalu, aku bertemu dengan guruku. Guruku bilang aku sudah masuk jalan iblis. Tapi aku tak percaya kalau aku masuk jalan iblis. Aku cuma seorang yang dijual ke tambang, pemuda yang cuma ingin bertahan hidup. Tapi guru tetap bersikeras. Aku sudah masuk jalan iblis. Setelah 1000 tahun latihan bersama guru, aku benar-benar telah menjadi iblis. Tapi di malam sunyi, aku masih bertanya pada diri sendiri. Dunia ini tak adil. Seorang pemuda yang cuma ingin bertahan hidup, bagaimana bisa masuk jalan iblis? Dia berakting dengan sangat bagus. Penampilan kelas aktor terbaik. Tahun itu, aku berusia 1000 tahun. Guru melihat kultivasiku sudah matang. Dia tiba-tiba menyerangku. Kenapa guru menyerangnya? Dia nambahin dialog sendiri. Nggak ada di naskah. Loh, kok nggak sesuai? Bukan dialog ini. Saat itulah, aku baru tahu dia menerimaku sebagai murid. Karena ingin menunggu ilmu iblisku sempurna, lalu merebut tubuhku untuk mengambil alih. Saya membunuh guru saya. Pada saat itu, saya berpikir, kalau di dunia ini tidak ada orang baik, masuk ke jalan magis saja. Kaisar Magis tidak salah. Kaisar Magis sangat menyedihkan. Pada usia 2000 tahun, saya bertarung di dunia magis. Pada usia 3000 tahun, saya bertarung di dunia magis. Pada usia 4000 tahun, saya bertarung di dunia magis. Pada usia 5000 tahun, saya bertarung di dunia magis. Pada usia 6000 tahun, saya masih bertarung di dunia magis. Saya tidak bisa memahami kenapa semua ingin membunuh saya. Apakah karena saya cepat dalam latihan, membuat mereka merasa terancam? Baik, bunuh saja. Pada usia 7000 tahun, saya membunuh sampai seluruh dunia magis takut pada saya. Saya menjadi Raja Magis pertama di dunia. Kemudian, para praktisi jalan benar mulai memburu saya karena mereka mengatakan manusia dan magis tidak bisa berdampingan. Bunuh saja. Apakah dia benar-benar berakting? Kenapa saya merasa dia benar-benar Kaisar Magis? Tahun lalu, saya pura-pura mati untuk hidup. Mereka berpikir telah menghancurkan Raja Magis pertama di dunia ini. Tapi mereka tidak tahu. Saya mencari hidup dari kematian, bahkan memahami tingkat matang dari ilmu Dewa Magis. Hari ini, saya kembali dan telah menjadi Kaisar Magis satu-satunya di dunia. Kaisar sudah datang. Kenapa tidak bersujud? Kalian juga ingin mati? Aku nggak mau syuting lagi. Aku nggak mau main lagi. Dia nggak kayak lagi acting. Dia kayak beneran. Aku nggak mau syuting lagi. Aku nggak mau syuting lagi. Aku nggak mau syuting lagi. Pyukin, aku ingat di naskah. Ratu Iblis itu harus melawan Kaisar Iblis. Nggak ada yang bilang harus kabur ketakutan. Aku juga nggak tahu. Dia kabur karena dia takut. Kalau kalian... Aku nggak mau main lagi. Dia bunuh orang. Dia bunuh orang. Cut. Adegan ini selesai. Producer. Ini sebenarnya kenapa sih? Datang, sutradara. Aku kenapa lagi? Menurut alur cerita, 4 iblis itu punya niat memberontak. Mereka mau melawan Kaisar Iblis. Sekarang malah begini. Dari 4 pemain, 3 kabur. 1 lagi pingsan. Kamu ini bisa nggak sih? Dari awal kamu kasih aku pemain baru buat peran Kaisar Iblis. Udah nggak usah dibahas lagi, tapi Pak Ye ini benar-benar berhasil memerankan Kaisar Iblis. Benar-benar menghidupkannya. Pas di saat-saat penting, pemainnya malah kabur. Susah banget aku ini.
Sutradara Chen, bagaimana tadi aktingku? Menurutku dialog Kaisar Iblis agak terlalu dangkal. Jadi aku tambahin sedikit. Biar lebih berasa. Kalau kamu rasa nggak cocok, aku bisa ulang lagi. Pak Ye, aku benar-benar salut kamu membuatku melihat akting yang sesungguhnya. Beneran? Beneran? Aktor terbaik. Pastinya, akting kelas aktor terbaik. Kak, bisa minta kontaknya? Keren banget. Aktor terbaik. Bisa minta WeChat? Pak Ye, apa tertarik? Berkembang ke produksi film yang lebih besar? Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Cepat, sistem akan segera memberikan penilaian performa akting. Kaisar Iblis. Tidak berharap dapat akting level SSS. Walaupun cuma nilai level C. Aku juga bisa mendapatkan sedikit kemampuan Kaisar Iblis. Meskipun hanya sedikit pun, tidak apa-apa. Sistem penilaian. Dalam adegan penobatan Kaisar Iblis ini, host Yi Chue Shue memerankan Kaisar Iblis Suanyuan Suehai. Penilaian sebagai berikut. Ketegangan akting, level C. Kamu memerankan kesedihan hati. Kaisar Iblis yang tak diketahui orang. Mendapatkan resonansi dari kebanyakan orang. Tapi Anya s'est dit demi Kézédian. Kehilangan perasaan kontradiksi menyembunyikan kesedihan hati. Dengan kekejaman dan kesewenang-wenangan. Aduh, kuma level C? Apa-apaan ini? Aku sampai bikin orang nangis di lokasi syuting. Cuma dapat C? Akting mata, level D. Saat kamu memerankan adegan kesedihan. Didalamati. Kamu melakukannya dengan menunduk. Camera. Tidak berhasil menangkap tatapan sedihmu. Tapi setiap kali kamu menghadap kamera, justru terlihat dingin dan kejam. Jadi, kamu kurang memiliki feeling mencari kamera. Tidak sempurna, menampilkan tatapan mata yang ingin kamu sampaikan di depan kamera. Aku sudah memerankan lapisan karakter tokoh ini. Kamu juga tidak bilang soal cari kamera. Kualitas profesional seorang aktor. Terletak pada feeling terhadap kamera. Harus belajar mencari kamera sendiri. Ini adalah self-cultivation seorang aktor. Kemampuan dialog. Level D. Tidak peduli seberapa mengharukan yang kamu ucapkan, mengubah dialog karakter secara sembarangan di lokasi syuting. Adalah. Larangan besar bagi setiap aktor. Kamu tidak boleh mengubah dialog karakter apapun. Berdasarkan kesadaran subjektifmu, tidak peduli seberapa sempurna, kamu merasa improvisasimu. Kamu tetaplah seorang aktor yang tidak profesional. Mengubah dialog. Aku memang tidak mengikuti naskah, tapi aku juga tidak mengubahnya. Aku hanya improvisasi, menambahkan sedikit saja. Kekuatan performa, level C. Akting mata, level D. Penggazan dialog, level D. Skor komprehensif Anda adalah level D. Tidak lulus. Lalu rewardnya? Performamu kali ini tidak lulus. Tidak ada reward. Selamat tinggal. Menantikan performamu berikutnya. Dasar kamu cerewet. Dasar mulutmu sirwet. Dasar kamu yuba dialog. Apakah ini produser yang? Ini ya kecil. Belakangan. Ada drama lagi? Cameraman tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Lau Xiao, kalau ada job, kasih tahu aku. Lalu, kalau ada karakter yang cocok, tolong rekomendasikan aku. Hey, Sutradara Chen. Guru Ye, teman saya, sekarang ada di produksi besar. Mereka sekarang. Butuh seorang antagonis pria. Memainkan apa tepatnya? Ini. Cerita terjadi di tahun 80-an. Kamu akan memerankan tukang jagal di desa karena tertarik dengan Istri Protagonis. dengan berbagai cara, memaksa dan mengiming-imingi. Tidak mau. Guru Ye. Meskipun Antagonis. Itu produksi besar. Aku tidak peduli antagonis atau protagonis. Aku hanya main karakter mitologi. Atau fantasi, shinsha, drama seperti itu. Paling tidak, harus ada kekuatan supernatural. Sampai jumpa. Kalau ada kesempatan lagi, masuk produksi fantasi. Aku pasti tidak akan membuat kesalahan rendah seperti ini. Sutradara Chen. Sutradara Zhang. Tahu tidak? Saya tahu, sutradara terkenal di seluruh negeri. Dia punya film baru, segera akan mulai syuting. Permintaan sutradara Zhang sangat tinggi. Jadi sampai sekarang, pemeran utama pria belum ditentukan.
Saya menggunakan koneksi, mendaftarkanmu. Kalau kamu mau, besok ikut saya audisi. Saya percaya. Dengan kemampuanmu, pasti bisa lulus. Temanya apa? Fantasi? Bukan. Maaf, saya hanya tertarik pada. Ini Xiangxia. Terima kasih, Kak Chen. Kalau saya lulus audisi, sungguh tidak tahu bagaimana membalasmu. Aktor yang baik, tidak boleh terpendam. Besok saya tunggu ya. Jika Anda berperan sebagai suatu karakter, Système. akan menilai berdasarkan kondisi akting Anda. Untuk memberikan skor yang memenuhi standar, akan memberikan hadiah kemampuan karakter tersebut. Skor akting tertinggi level SSS, mendapatkan semua kekuatan. Skor terendah level D, tidak mendapatkan hadiah. Harus berhasil. Cepat, cepat, cepat. Harus perhatikan sopan santun. Guru Ye. Kesempatan ini adalah hasil perjuangan saya untukmu. Mendapatkannya. Ingat tidak? Anda tenang saja. Producer Liu. Halo. Guru Ye, itu kamu? Kamu juga di sini? Kalian berdua kenal? Kenal. Dia benar-benar dewa dunia akting. Kak Liu, dialah yang selalu saya bicarakan padamu. Kaisar Iblis itu, bukan, adalah raja film. Haha, aktor papan atas, yang di lokasi syuting bisa membuatmu menangis karena aktingnya. Betul? Aku juga sudah lama mendengar namamu. Katanya di sebuah kru film pendek di Chang'an, muncul seorang aktor papan atas super. Dia seorang pesulap, bisa teleportasi, satu pandangan mata, bisa membuat semua orang bersujud padanya. Tidak, itu hanya pujian berlebihan dari mereka. Aku tahu itu pujian berlebihan. Kru film pendek, itu kan orang-orang non-profesional. Kalau menurutku, itu namanya tim amatir. Sutradara Chen. Kupikir kau akan memperkenalkan aktor seperti apa padaku. Ternyata kau memperkenalkan pemain film pendek. Kau ini, semakin lama, semakin mundur. Li Qiang, kata-katamu terlalu tajam. Guru Ye adalah orang yang sangat profesional. Profesional apanya? Profesional pun dia cuma aktor film pendek. Memangnya film pendek kenapa? Film pendek, ya tim amatir. Isinya, orang-orang rendahan, yang dibuatnya, itu cuma hiburan, untuk orang rendahan, tidak ada makna apa-apa, tidak ada nilai edukasi. Aku juga pernah jadi produser film pendek. Aku tidak merasa. Jadi, kau juga orang rendahan, aku tidak tahu, bagaimana caramu menyusup ke kru film kami. Pak Sutradara, saya datang untuk audisi. Boleh saya mulai sekarang? Di antara para aktor yang audisi, kok ada aktor drama pendek? Saya. Audisi hari ini, nggak usah saya lihat, saya pulang saja. Carrie, bintang pria populer itu lagi. Bicarain masalah harga. Pak Sutradara, lihat dulu saja, Pak Ye ini sangat hebat. Kamu kenal dia? Ya, di drama sebelumnya dia main sebagai Kaisar Iblis. Saya kameramen di drama itu. Lihat Ken. Sudah saya bilang, kenapa tiba-tiba kamu cari saya? Nonton audisi? Ternyata, di hatimu, mengidolakan dia. Pak Sutradara, kan kamu tahu saya ini orangnya. Sangat pilih-pilih, selera tinggi. Saya kerja sebagai kameramen di lokasi syuting. Nggak pernah nganggap siapa-siapa. Ichue ini juga sama. Awalnya saya juga nggak nganggap dia. Tapi, saat dia mulai masuk ke perannya, coba tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hanya dengan satu tatapan matanya, saya langsung ketakutan sampai jongkok. Lalu, dia terus melanjutkan aktingnya. Saya nangis, juga terharu. Pada akhirnya, saya benar-benar kagum. Saat dia pergi, seluruh kru syuting memanggilnya Pak Ye, tapi saya teriak, aktor terbaik. Wah, menarik. Kalau begitu, saya akan tinggal untuk melihat idolamu ini. Sebenarnya sehebat apa sih? Guru, saya datang untuk audisi. Bisakah pertunjukan dimulai? Sekarang bisa dimulai. Xiao Zhang, bawa naskahnya untuk dia lihat. Pilih bagian mana saja untuk dia perankan. Baik. Tunggu. Naskah kita tidak perlu diperlihatkan kepadanya. Kalau tidak diberi naskah, bagaimana dia audisi dan berakting? Audisi menilai akting, bukan naskah. Ye Cui Sui, ya. Coba perankan yang lain. Oh iya, coba perankan monyet untuk kita lihat.
perankan monyet. Paman, ini. Li Qiang, kau ingin menghina guru Ye. Tapi tidak perlu menyuruhnya memainkan drama monyet kan? Aku bukan orang seperti itu. Aku hanya menyuruhnya memerankan Sun Wukong. Bukannya ini sengaja menyusahkan orang? Figur Sun Wukong terlalu klasik. Siapa di seluruh dunia yang tidak pernah melihat Journey to the West? Ini adalah klasik yang tak tertandingi. Bagaimana guru Ye bisa memerankannya? Li Qiang, peran Sun Wukong ini tidak bisa dinilai. Image-nya telah tertanam di saya, di hati setiap warga negara kita. Siapapun yang memerankan peran ini, kalau mirip, orang akan mengira meniru guru Liu. Kalau dimainkan dengan gaya lain, orang akan bilang ini ngarang bebas. Menurutku, tidak bisa dinilai. Sutradara Chen, Sun Wukong susah banget dimaininnya. Karakter Sun Wukong ini, terlalu ikonik. Antara versi klasik guru Liu itu, atau versi Xingye yang punya gaya personal kuat itu. Siapa yang bisa mainin? Siapa yang berani melampaui? kamu. Kecuali bisa memainkan gaya yang sama sekali berbeda. Tapi Penonton gak terima juga. Ganti yang lain. Aku tahu, kamu mau lihat akting aktor short drama. Apakah memenuhi standar audisi? Ini bisa aku mengerti. Tapi mainin Sun Wukong. Menurutku, murni cuma gak mau lulusin dia. Ini cuma cari gara-gara. Ganti. Oh, aku yang mainin Sun Wukong. Pakai. Tenang dulu. Jangan main-main. Lihat tuh, dia yang mau main sendiri. Anak muda punya semangat tantangan. Kalau gitu, sepakat ya. Coba kamu mainin monyet. Kalau kamu bisa bikin aku puas, aku akan tulis surat darah buat kamu masuk kru. Ahahaha. Dia kena tipu. Paman, ini. Nggak ada yang bisa mainin Sun Wukong dengan baik. Guru, kamu suruh aku main Sun Wukong. Tahap itu. Guru. Kalau begitu, mainkan momen terbaik Sun Wukong. Tunjukkan kesedihan di hatinya. Tapi ini, momen terbaik? Kok bisa sedih di hati? Ini kan kontradiktif. Lah, dia yang nanya. Ya aku cuma ngomong asal aja. Kamu ini ngasih soal sembarangan. Sudah. Bah. Lihat, dia sendiri bilang baik. kamu. Aduh. Mulai sekarang, host akan mengalami kehidupan Sun Wukong. 1000 tahun yang lalu, aku lahir dari batu. Aku mengarungi lautan, menemukan Master Bodhi, belajar berbagai ilmu. Aku dilahirkan oleh Lam, tak punya nama. Guru memberiku nama Sun Wukong. Satu jungkir balikku 108.000 li. Aku punya 72 perubahan. Aku menguasai berbagai ilmu. Kupikir, aku akan bebas menjelajah angkasa. Dia nangis. Diam kau. Aku kembali ke gunung bunga dan buah. Aku bilang, sekarang aku juga sudah jadi Raja Iblis. Harus punya gelar dong. Para monyet-monyetku bilang, bagaimana kalau dipanggil Qitian Dashing? Ha, bagus, bagus. Qitian Dashing. Mulai hari ini, aku akan dipanggil Qitian Dashing Sun Wukong. Haha. Aku melanggar pantangan. Kerajaan langit mengirim orang untuk menghukumku. Dalam semalam, petir langit yang tak terhitung jumlahnya menghujam gunung bunga dan buah. Menjadi tanah hangus. Cameron lusa, mereka masih tertawa-tawa bersamaku. Para monyet-monyetku. Hari ini,
sudah menjadi mayat-mayat hangus. Sebenarnya aku sangat takut. Mereka semua adalah anak cucu monyetku. Mereka adalah keluargaku. Begitu saja hilang. Hilang. Membunuh monyet-monyetku. Membunuh sanak saudaraku. Membunuh sahabat-sahabatku. Hanya ingat hari itu. Para dewa di langit mengejek sambil tertawa. Iblis berani menyebut diri setara langit? Keluarga sudah tiada. Tak ada lagi yang kukhawatirkan. Mereka menertawakanku. Iblis berani menyebut diri setara langit? Maka hari ini akan kutunjukkan pada kalian. Iblis, bagaimana caranya menyamai langit? Akan kutunjukkan pada mereka bagaimana iblis menusuk langit. Apa-apaan ini? Bion Lion Operasi Chuan. Pertunjukan dengan sulap. Langit ini tak akan lagi menutupi mataku. Bumi ini tak akan lagi menghibur hatiku. Semua makhluk di dunia ini harus tahu kehendakku. Biarkan para dewa dan demon lenyap bagai asap dan kabut. Ayo, ikuti aku. Kita runtuhkan langit ini. Di mana ini? Istana Langit. Apa yang terjadi? Qi Tian de Sheng. Cui Tian Da Sheng. Itu Cui Tian Da Sheng. Paman. Aku benar-benar melihatnya. Da Sheng. Jin Gubang. Para Sampa Busik. Biarkan lausan menghancurkanmu. Kemudian, aku terperangkap di bawah Gunung Limayari. Di sana, aku menyaksikan pergantian musim dingin dan panas sebanyak 500 kali. Lalu, seorang biksu bernama Tang Sanzang memintaku menemaninya mengambil kitab suci. Syaratnya, aku akan dibebaskan. Hari itu, sampai aku mengenakan cincin pengikat ini, baru aku sadar telah tertipu. Sejak saat itu, aku hanya menuntun kuda seorang biksu dan bersaudara dengan seekor babi. Tak ada lagi gunung bunga dan buah. Tak ada lagi Raja Kera Agung. Yang ada hanyalah panggilan. Si Kera Nakal. Hanya si Kera Nakal. Raja Kera, Anda adalah Raja Kera, Anda bukan Kera nakal. Anda selamanya adalah Raja Kera Agung, Sun Wukong. Raja Kera. Ayo, aku ingin menemuinya. Aku ingin bertemu Raja Kera ini. Paman. Bagaimana penampilan Pak Ye? Dia benar-benar masuk ke dalam peran. Bahkan aku pun terbawa suasana. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Dia membawaku ke Istana Kayangan. Seolah aku benar-benar bertemu Raja Kera ini. Dia adalah aktor kelas Wahid. 3 guru, pertunjukan saya sudah selesai. Zhang Dao, akhirnya bertemu dengan Anda, Sang Dao. Ah, tidak. Seharusnya. Saya akhirnya bertemu dengan Anda. Siya Yonggiba. Zhang Dao, karakter Han Li ini, pastikan untuk membuat Ye Laoxi untuk bermain, meskipun dia adalah aktor drama pendek, meskipun dia adalah orang biasa, tetapi mohon pastikan dia bermain. Zhang Dao, bagaimana dengan Ye Laoxi? Pemeran utama harus Ye Laoxi.
Zhang Dao, jika Anda tidak setuju, saya akan menulis surat darah. $10 miliar. Total investasi 10 miliar. Film thème action Xia Besar. Kelompok produksi Han Li Jiying. Dengan sungguh-sungguh mengundang Anda, memerankan protagonis Han Li. Han Li Jiying. Apakah itu yang diadaptasi, yang populer selama beberapa dekade? Novel Shinsha? Ya, bayaran saya bisa tidak diambil. Tetapi saya memiliki satu kondisi. Kondisi apa? Silakan katakan. Saya tidak percaya teknik efek khusus kita. Jika mungkin, saya ingin membawa pakaian sendiri. Bawa efek khusus sendiri. Ini. Apakah perlu mengendarai pedang terbang? Ada. Tetapi saya bisa menjamin keamanan absolut. Tidak perlu. Saya bawa kawat sendiri. Apa? 2 minggu lagi mulai syuting. Han Li Jiying, nanti aku akan mendapat banyak uang. Tak disangka, Sun Wukong yang baru saja aku mainkan bisa mendapat reward juga. 2 minggu lagi mulai syuting. Nanti kamu harus datang ya. Tenang saja, Anda sudah mempekerjakan saya. Bisa menghemat banyak uang untuk kru film. Jangan tidak percaya, uang untuk harness dihemat, efek khusus dihemat, efisiensi produksi dihemat, biaya produksi 10 miliar, kan? Kalau mempekerjakan saya, 2 miliar bisa saya tangani. Sistem settlement. Dalam adegan, mengacau di Istana Surgawi, ini, host Ye Cui Sue berperan sebagai Sun Wukong. Meski hanya tes peran, tetap dianggap sebagai sebuah performa. Skor sebagai berikut. Kekuatan performa, level B. Kamu memainkan inner monologue seorang monyet dengan baik, emosi dan kondisi yang diperlukan. Sudah cukup. Namun masih sedikit kurang matang. Setelah Istana Surgawi menghancurkan Hua Guoshan, Performamu. harus lebih banyak rasa takut dan sedih. Di bagian ini, jika cukup sedih, maka saat kamu memutuskan untuk mengacau di Istana Surgawi, akan bisa lebih bersemangat. Ini disebut teknik menahan lalu meledak, berusaha lebih keras. Akhirnya bukan level D lagi. Kekuatan. Benar juga. Memainkan bagian sebelum dan setelah Hua Guoshan, perubahan emosi saya harus lebih dramatis. Akting mata, level D. Senini. Ekspresi mata Anda, seharusnya ada 4 tahapan. Kegembiraan setelah berhasil belajar, sombongnya menjadi raja monster, sedihnya mengalami perubahan mendadak, dan kemarahan saat menyerang Istana Surga. Namun Anda hanya menunjukkan Sedi dan Kemaraan. tanpa 2 yang sebelumnya. Silakan terus berusaha. D lagi ya, yang pertama B, yang kedua D. Kalau yang ketiga bukan B, kali ini tidak ada reward lagi. Benar juga. Ekspresi mata dan intensitas harus diperbaiki dengan detail nanti. Kemampuan dialog level A. Suara dan emosi Anda penuh dengan perasaan, mengungkapkan jiwa. Di bawah dialog panjang seperti ini. Anda tidak mengalami jeda atau lupa kata. Bahasa Mandarin tidak standar. Atau pengucapan yang tidak jelas. Anda dengan sempurna menyampaikan dialog. Semuanya dalam performa. Namun jarak ke level SSS. Anda masih harus berjalan jauh. Dialog improvisasi Anda di tempat memiliki kemampuan menggambarkan yang kuat. Sebenarnya Anda bisa dinilai level S. Namun salah satu kalimat, "Aku ingin langit ini," tak lagi menutupi mataku. Teks asli berasal dari legenda Wukong. Anda ada fenomena pinjam menyalin. Saat itu kepala panas, begitu saja mengucapkannya. Di saat itu, tak sempat membuat karya juga. Skor dasar Anda adalah PDA. Skor komprehensif adalah B. Yeay. Akhirnya bukan D lagi. Berdasarkan prinsip penilaian sistem, Tuan Rumah Yi Cui Shue. walaupun ini terjadi saat audisi untuk memerankan Sun Wukong, tetap dihitung sebagai satu penampilan. Anda akan mendapatkan hadiah berikut. Mulai hari ini, Anda memiliki kemampuan Sun Wukong, 4% dari 72 perubahan. Sistem akan langsung menanamkannya ke dalam tubuh Anda. Bersiaplah untuk menerimanya. Yakin, apa yang terjadi barusan, bukannya katanya. Kenapa berubah-ubah tetap jadi manusia? Karena skor komprehensif Anda hanya level B. Jadi, hanya 4% dari 72 perubahan.
Apa-apaan ini? 72 perubahan, 4%? Kalau gitu, beri sedikit saja juga boleh. 4% ini gimana sih? Maksudnya, Anda hanya bisa berubah menjadi wanita. Untuk apa aku jadi cewek? Aku jadi hermafrodit? Aku mau lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Omong kosong. Aku nggak percaya. 72 perubahan. Suaranya juga berubah. ITU. Nggak mungkin. Struktur fisiknya juga berubah. 72 Perubahan, itu Perubahan Sangon. Bukan ilusi, semuanya akan berubah. Sayangnya, tuan rumah hanya dapat 4%. Kedepannya, berusahalah lebih keras. Apa aku bisa secantik ini? Sekarang aku sudah menguasai 72 perubahan. Aku juga bisa sekaligus memerankan satu karakter perempuan lagi. Tingkat keberhasilannya jauh meningkat. Kalau tidak ada halangan, di hidup ini aku akan benar-benar menempuh jalan menuju dunia hiburan. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada hidup dari menyewakan properti. Hello. Kalau aku ubah rumah-rumah ini jadi uang tunai, apakah cukup untuk menopang karir aktingku yang semakin maju? Karena aku tidak hanya bisa meng-carry kru film bertema fantasi yang cocok. Aku juga bisa mencari sendiri naskah yang dibuat khusus untukku, lalu syuting sendiri. Bapak Y, Anda ingin menjual 19 unit rumah di kawasan sekolah favorit. Sebenarnya kalau tidak buru-buru, bisa terjual dengan nilai lebih dari 80 juta. Ada urusan mendesak. Sutradara Chen, aku ada hal yang ingin kuminta bantuan. Guru Yi, silakan katakan. Di tempatmu, ada penulis naskah yang hebat tidak? Aku ingin membuat sebuah naskah bertema fantasi atau siensia khusus untukku. Perusahaan kami memang punya satu naskah fantasi. Bisa dijual padamu. Tapi agak mahal. Karena ini ditulis langsung oleh bos kami, Bao Ju. Harganya 2 juta. Kira-kira naskah seperti apa? Ceritanya tentang seorang pemuda dari desa pegunungan yang secara tidak sengaja mendapatkan buku rahasia kultivasi. Setelah berlatih keras, akhirnya mencapai tingkat ke-9 Key Refining. Saat dia menjadi kultivator sejati, ternyata dia menemukan, di dunia ini, dialah satu-satunya kultivator. Baru tingkat 9 Key Refining. Aku tidak tertarik dengan cerita ini. Iremenya, kekuatan si tokoh utama ini agak terlalu rendah. Kekuatannya rendah? Bukan. Ini kan cuma naskah. Tapi kalau kamu bilang begitu, bos kami punya naskah lain yang sangat cocok untukmu. Tapi harganya mungkin tidak bisa kamu terima. Berapa? 10 juta. Apa? Satu naskah, kalian jual 1 miliar? Naskah ini, kami tidak berencana menjualnya. Nanti kalau teknologi efek khusus sudah matang, kami berencana untuk membuatnya jadi film Xuanhuan sendiri. Saat itu, akan mengubah seluruh dunia perfilman Daxia. Bolehkah saya tahu, secara spesifik ceritanya tentang apa? Kurang lebih ceritanya tentang tokoh utamanya adalah seorang kultivator dari zaman purba di bumi. Terbang keluar dari 9 langit. Pergi ke alam semesta meraih kesempatan. Kultivate selama 100.000 tahun. Akhirnya mencapai wujud seorang kaisar agung. Lalu dengan tubuh fisiknya melintasi alam semesta. Kembali ke bumi, mendirikan sekte, menyebarkan metode kultivate ke seluruh bumi, memimpin penduduk bumi untuk naik ke alam yang lebih tinggi bersama. Tubuh fisik melintasi alam semesta? Tidak ada 100.000 tahun? Imajinasi yang seliar itu? Ya. Lebih hebat dari hal yang akan saya syuting nanti. Kalau saya yang jadi tokoh utama seperti ini, meski hanya dapat 1% kemampuannya, pasti bisa jadi yang terkuat di dunia, ya? Harta bagaikan awan yang berlalu. Saya ingin membelinya. Meskipun kamu ingin beli, juga tidak ada gunanya. Saya harus tanya bos kami dulu. Itu Han Li Jing. Sebentar lagi mulai syuting.
Ya, kamu begini, syuting dulu saja. Beberapa waktu lagi, saya beri jawabannya. Oh, terima kasih, sutradara Chen. Baik. Mulai hari ini, saya akan resmi memasuki jalan sebagai aktor profesional. Saatnya memberikan kejutan kecil pada dunia ini. Sekarang, produksi film bertema fantasi sangat sedikit daripada terus mencari kru film. Lebih baik kita yang mengambil inisiatif mencari proyek bertema fantasi dan syuting sendiri. Kalau aku bisa dapatkan naskah yang ditulis langsung oleh Bos Yunwei, aku bisa atur agar diriku sendiri memainkan beberapa peran. Pasti ada satu peran yang bisa membuatku berakting dengan tingkat B atau lebih tinggi. Aku pasti akan dapat hadiah. Melintasi alam semesta dengan tubuh sendiri. Kultivasi seperti ini. Meski hanya dapat 1/100, tidak 1/1000 kemampuan itu. Apalagi 10 juta, 100 juta, hanya seperti awan bagiku. Besok, adegan pertama kita adalah Han Li membentuk bayi inti, melayang di langit ke-9. Han Li setelah melalui penggemblengan bertahun-tahun, akhirnya berhasil membentuk bayi inti. Dia keluar dari gua pertapaannya, dan melayang di langit ke-9. Adegan ini sangat menguji gerakan dan ekspresi mikroaktor. Xiao Yike. Ya? Coba kamu jelaskan. Pada saat itu, Han Li sedang merasakan perasaan seperti apa? Seharusnya sama seperti Sun Wukong yang terperangkap di bawah gunung 5 Yari selama 500 tahun. Tiba-tiba bisa keluar. Bagus penjelasannya. Besok, adegan pertama. Banyak efek khususnya. Jadi kita harus syuting di green screen. Xiao Yike. Ya. Nanti kita akan tempelkan banyak titik cahaya di tubuhmu untuk motion capture. Kamu cukup kooperatif saja. Serial kita ini hampir semuanya efek khusus. Jadi, biayanya sangat besar. Dengan begini, semua beban akan jatuh di pundakmu, Xiao Ye. Besok hari pertama syuting. Saya harap kita semua mendapatkan awal yang baik. Baik. Sutradara Zhang harus dapat awal yang baik. Bol tanya. Untuk serial kita ini, kira-kira biaya efek khususnya berapa? Investasinya 1 miliar. 600 juta. Dihabiskan untuk efek khusus. Kalau, maksudku, kalau aku benar-benar bisa bawa efek khusus sendiri, bisa nggak bagian bayaranku ditambahin? Hah? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Maksudnya bawa efek khusus sendiri gimana? Dia maksudnya terbang pakai pedang, ya? Xiao Yike. Ya? Ini adalah sesi baca naskah yang serius. Jangan bercanda saat jam kerja. Aku nggak bercanda. Maksudku, kalau aku yang tanggung semua efek khusus di tubuhku, bisa nggak aku dibayar 20 juta? Begini, efek khusus untuk pemeran utama wanita. Juga aku yang tanggung. Aku akan cari orang khusus untuk pemeran utama wanita. Jadi pemeran pengganti efek khusus. Wahahaha. Sutradara Zhang, dari mana kamu cari orang aneh kayak gini? Kudengar Bapak Ye ini sebelumnya syuting drama pendek, ya? Imajinasinya benar-benar luas ya. Sutradara Zhang, kamu juga nggak profesional banget sih. Cari pemeran utama pria kok kayak gini. Yi Cue Shue. Jangan macam-macam lagi. Aku nggak macam-macam. Kasih aku waktu 1 hari besok. Aku akan bawa beberapa juru kamera. Langsung lihat hasilnya, oke? Kamu siapa sih? Masa dikasih waktu 1 hari? Kamu cuma orang biasa bisa jadi pemeran utama pria. Sudah untung besar. Berani-beraninya minta ke kru film. Xiao Wang. Duduk. Setengah hari
Kasih aku waktu setengah hari saja. Kasih aku kesempatan. Aku bisa bantu kru film. Hemat anggaran 400 juta. 400 juta? Pas, tim kita hari ini benar-benar cuma butuh segini orangnya? Si Y ini. Aktingnya bagus sih, tapi orangnya terlalu sombong. Aku bisa kasih kru. Dia nggak mau apa-apa. Hemat anggaran 400 juta. Semuanya bawa sendiri. Oh, green screen nggak perlu, lighting nggak perlu, efek khusus juga nggak mau. Awalnya aku hari ini mau syuting. Seluruh proses Hanli mencapai tahap Jing. Adegan pertama, keluar dari meditasi tertutup. Adegan kedua, adegan terbang pakai wire. Untuk menangkap rasa melayang di langit. Tapi dia keras kepala banget. Kalau sudah begitu, aku cuma akan syuting satu adegan. Keluar dari meditasi. Aku mau lihat, dia bisa bikin kejutan apa. Bagaimana kalau dia beneran bawa efek khusus sendiri? Pokoknya, aku hari ini cuma kasih dia satu kesempatan. Dan juga, cuma kirim 2 kameramen buat ikut syuting. Bahkan kalau ada masalah, nggak akan ada kerugian besar. Bagaimana kalau dia beneran bisa bikin kru? Hemat 400 juta? Kalau gitu, aku akan kasih dia bayaran 100 juta. Hari ini kita mulai syuting. Kenapa hanya kita bertiga? Katanya kamu bisa bawa efek khusus sendiri, lalu kenapa butuh banyak orang? Untuk APA? Benar juga. Kirim 2 orang untuk memfilmkan saya sudah cukup. Hah? Dibilang gemuk, malah makin sombong. Sutradara Zhang entah kenapa benar-benar mau kasih kamu kesempatan 1 hari untuk mencoba. Kasih kamu kesempatan 1 hari untuk mencoba. Kasih kamu kesempatan 1 hari untuk mencoba. Kamu tahu 1 hari produksi film menghabiskan banyak uang? Menghabiskan banyak uang? Bro, hari ini kamu fokus syuting saja. Biar saya buka mata kamu. Kamu, ngapain bicara dengan orang bodoh? Tapi tidak, di naskah tertulis. Hari ini, Hanli menyepi di gua untuk breakthrough. Kita di studio kan? Kamu masih percaya? Masa kru film benar-benar kasih kamu gua? Jujur saja, hari ini kasih kamu kesempatan menyepi untuk breakthrough. Kalau kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu, hasil yang bagus, mungkin kru film mungkin pertimbangkan ganti pemeran utama. Kamu anggap seluruh kru film main Dengking Camel? Kamu siapa? Katanya kamu bisa bawa efek khusus sendiri, jadi di studio, atau di gua. Bedanya apa? Bawa sendiri saja. Saya akan tampilkan proses breakthrough di lingkaran cahaya ini. Siapa yang kasih kamu bawa HP? Syuting film tidak boleh bawa HP. Kamu bahkan tidak tahu aturan, ya? Akhirnya ada jawaban. Sama sekali nggak ada aturan. Kok bisa milih dia jadi pemeran utama? Sutradara Chen, aku lagi syuting. Ada hasilnya. Bos kami setuju buat jual naskahnya ke kamu. Tapi syaratnya 10 juta. Ditambah 50% bagi hasil. Boleh. Bos kami juga bilang, bisa kasih lihat naskahnya dulu. Kalau kamu rasa itu cerita yang kamu cari, baru bayar juga nggak apa-apa. Walaupun nggak sesuai aturan, tapi dia mau kasih kamu coba. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Cuma tahu dia lihat kamu setelah main di Modi. Tiba-tiba langsung setuju, terus ngomong 1 kalimat. Aku juga nggak ngerti. Ngomong APA? Dia bilang, orang ini jangan-jangan punya sistem, dia bisa memerankan gelombang kejut. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Hello? Nggak apa-apa. Aku di sini. Kalau gitu, habis aku syuting di sini, aku langsung cari bapak buat ambil naskahnya. Sutradara Chen, kalau bisa, bapak atur waktunya. Aku mau ketemu bos bapak. Dia sibuk banget, kayaknya kamu nggak bakal ketemu. Gini aja, sore aku antar naskahnya ke kamu. Makasih ya, Sutradara Chen. Maaf ya, kita bisa mulai syuting. Kalau gitu, hari ini aku di dalam. Kahaya lingkaran ini duduk bersila. Biar breakthrough ya? Ayah,
Kalau begitu, hari ini kita pakai teknik shooting klasik yang khas Tiongkok. Gimana? Bagaimana? Kamerapi. Kamu di sini saja. Ambil close-up saya. Kamera handheld. Jangan pakai stabilizer. Supaya jerkin kamera lebih mudah. Saat perlu close-up, berikan close-up. Saat perlu jerkin kamera, kita gerakan kamera. Kamera A. Kamu ambil medium shot. Di sini, ambil saya. Dan di sini, berikan wide shot. Nani, pang lensatella. Ambil wide shot. Dengan begitu, kita hanya perlu sekali shooting. Close-up, medium, wide semua ada. Dan dua babak ini harus sangat hati-hati. Jangan melintasi garis. Jika melintasi garis dan terlihat di wide shot, kita akan terlihat kesalahan. Ada masalah APA? Maksud saya sulit sekali masuk ke karakter. Saya harap dua babak ini jangan ada kesalahan teknis. Kamu masih mau syuting? Kamu saja yang banyak urusan. Tidak hanya meminta sutradara. Kamu sekarang mulai meminta kami. Kamu pikir saya akan seperti sutradara yang memanjakan kamu? Kamu pikir kamu sendiri benar-benar punya efek khusus sendiri? Saya bilang kamu. Saya akan pang kamera di tripod. Ambil wide shot untuk kamu sudah oke. Kamu benar-benar pikir saya akan maintain kamu? Baik. Kalau begitu, hari ini saya hanya perform sekali. Nanti jika kamu kurang materi, jangan datang dan minta saya. Tolong. Lelakan. Aku juga malas mengangkat ini. Peralatan berat. Kesampingnya, mengambil close up. Aku juga akan mengambil shot jarak jauh. Malay. Kamera menyala. Aku ingin lihat. Apa yang bisa dia lakukan hari ini? Un tuc manjut quand kita. Aku hanya memberinya satu kesempatan. Dan itu cuma setengah hari. Terre de Texi. Anda sedang berakting di Han Li Jiying. Mulai sekarang, Anda adalah Han Li. Astaga. Dari mana datangnya cahaya itu? Bukannya cuma ada 2 kameramen? Kru lampu sudah pergi? Aku akan mulai berakhir. Bapak-bapak, tolong ikuti aku dengan kamera. Banyak sekali maunya. Baik, 3, 2, 1, mulai. Ya ampun, dari mana datangnya cahaya itu? Tidak ada kru lampu. Cahaya emas di sekujur tubuhnya ini. Dari mana asalnya? Cepat pakai earphone. Sutradara. Apa Anda sedang menonton, sutradara? Dia mungkin benar-benar akan membawa efek spesialnya sendiri. 2 caméras statiques. Untuk shot jauh mungkin kurang. Segera tambah kamera. Ambil shot medium, close-up, dan close-up ekstrem. Semuanya harus kalian rekam. Kami membawa 2 kamera. Ya cari cara kalian. Kamu sendiri yang cari cara. Pokoknya, shot medium, close-up ekstrem. Aku mau semuanya. Cepat rekam. Cepat, rekam pakai HP. Aku ke kiri ambil close-up ekstreme. Kamu ke kanan ambil shot medium. Jangan bikin suara. Kalau kamu masuk frame dan ketahuan, sutradara Sang bisa bunuh kamu. Aku cuma kamera B. Nggak punya peralatan profesional. Nggak ada stabilizer. Aku takut tanganku gemetaran. Aku takut gambarnya nggak stabil. Itu urusanmu. Sekarang juga, cepat pergi. Ingat, jangan bikin suara. Jangan sampai ketahuan. Saat aku berusia belasan tahun, aku tak sengaja memasuki lembah Huangfeng. Kupiker, aku telah memasuki dunia kultivasi yang selalu kubayangkan. Semua orang di sana berpenampilan seperti dewa. Semuanya baik hati. Tapi kemudian baru kusadari, ternyata dunia kultivasi, penuh tipu muslihat, adalah dunia yang benar-benar saling memakan. Bakatku biasa saja, bukanlah seorang jenius. Dulu, Kupiker, tingkat yang ku kejar sepanjang hidup dan takdirku adalah Golden Core. Tapi kini, setelah melewati perjalanan ini, aku yang cuma manusia biasa ini ternyata bisa meraih tingkat Nastin Soul yang legendaris. Hahaha. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Aku ini cuma manusia biasa. Siapa yang berbicara? Nggak tahu. Aku bisa mengenalinya. Aku bisa mengenalinya.
Sepertinya suara Pak Ye. Sepanjang perjalanan ini, sungguh tidak mudah. Aku lolos dari pembunuhan tak terhitung kali. Aku juga sudah membunuh banyak orang. Siapa yang berbicara? Ini suara hati Han Li. Gimana dia bisa sampai suara hati? Bisa diperankan? Dia jelas-jelas nggak buka mulut. Kenapa suaranya datang dari segala arah? Ternyata, pemandangan dunia ini begitu indahnya. Tahap Yuan Ying, aku datang. Datant. Datant. Sebentar lagi datant. Apa yang datang? Menurut naskah, setelah kata-kata hati selesai, harusnya Han Li m'embantu Yuan Ying. Nah, saat membentuk Yuan Ying ini, ada berbagai efek khusus. Seperti langit tiba-tiba berubah, dan sebagainya. Aku mau lihat baik-baik, efek khusus apa yang bisa dia mainkan. Yang besar kan datang. Ini Jindan. Efek spesial bawaan. Dia benar-benar punya efek spesial bawaan. Sampai sulit dibedakan mana yang asli mana yang palsu. Ini sebenarnya benar-benar efek spesial. Atau dia benar-benar berhasil? Aku sudah jadi Tao Master Yuan Ying. Untuk aku sebelumnya, itu hanya mimpi yang tak terjangkau. Itu adalah dunia Xiu Zhen, yang banyak orang ingin mencapainya, tetapi sulit menjelajahi jalan suci. Dan sekarang, aku telah mencapai Yuan Ying. Sudah rekam semuanya? Sudah direkam. Tidak rekam semuanya. Aku sudah bilang, aku hanya tampil sekali. Direkam atau tidak? Direkam atau tidak? Phénoménal Angidan Bumillon. Direkam atau tidak? Aku tadi terlalu terkejut. Tadi dari jarak dekat. Aku lupa rekam. Bodo. Tadi di shot jarak jauh. Aku lihat kalian dua. Trop sexis. Trop sexis. Kalian paham? Shot panorama memasukkan kalian dua. Semua direkam. Kalian ketahuan. Aku terlalu terkesima. Aku tidak sangka dia bisa. Benar-benar punya efek khusus sendiri. Bodoh. Kalian dua ini. Orang bodoh yang meremehkan orang lain. Guruya. Guruya. Kami memang belum pernah lihat dunia. Maaf. Kami tak sangka Anda benar-benar bisa punya efek khusus sendiri. Hari ini kesalahan saya. Anda bisa rencanakan shooting besok? Direktur bilang, Anda yang menentukan. Besok syuting berkelana di langit. Anda bilang bagaimana, kami rekam bagaimana. Kami rekam bagaimana. Pak Ye. Pak Ye. Hebat sekali Pak Ye. Boss. Kak Lan Yi. Sutradara. Pak Ye, saya benar-benar tidak menyangka. Saya tidak bisa membedakan. Kamu adalah seorang aktor, atau seorang praktisi spiritual sejati. Bagaimana menurut Anda? Sudah saya bilang. Pak Ye memang memiliki efek khusus bawaan. Yang lain tidak perlu dibicarakan. Pak Ye, besok kita akan syuting, mengendarai pedang terbang menjelajahi langit. Lia ini. Anda bilang sebelumnya, efek khusus bawaan.
Kalau begitu besok, carikan 3 fotografer, 2 operator drone. Lalu apa? Lalu carikan tempat. Aku akan terbang untuk kalian. Benar-benar tidak perlu. Pengajar harness? Benar-benar tidak perlu layar hijau? Tidak perlu. Aku sedang menghemat biaya untuk kru film. Sutradara Zhang, jangan lupa, jika aku mengambil bagian peran Hanli, semua efek khusus, Anda harus memberi lebih banyak uang. Tentu. Benar-benar bisa terbang? Hai, Sutradara Chun. Aku akan datang sekarang. Aku akan datang sekarang. Film Hanli Jiying ini ternyata harus menyelesaikan semua adegan baru bisa mendapatkan reward. Sekarang harus berlomba dengan waktu. Sudah saatnya untuk melihat naskah 10 juta itu. Seperti apa bentuknya. Chun. Hello. Datang naik motor listrik. Mobilmu mana? Rumah dan mobil sudah dijual semua. Cepat masuk. Masuk. Silakan duduk. Dulu aku merasa uang ini cukup untuk kebutuhan saja. Bagiku juga tidak ada gunanya. Tapi sekarang, setelah memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan, uang ini benar-benar tidak cukup. Harus diubah menjadi aset. Semua uang digunakan untuk investasi di dunia hiburan. Orang-orang masuk ke bidang ini untuk mencari uang. Kamu malah masukin uang. Kamu adalah orang pertama yang aku lihat yang kerja sambil rugi. Sudahlah. Tidak basa-basi lagi. 10 juta sudah aku transfer. Kapan aku bisa melihat langsung naskah yang ditulis langsung oleh bosmu? Baik. Aku ambilkan untukmu. Uang tiba-tiba tidak cukup. Beli naskah habis 10 juta. Sisa 40 juta. Entah, cukup tidak untuk produksi drama ini. Naskah yang dibeli 10 juta. Masih naskah drama pendek. Jangan membuatku kecewa. Lihat. Produksi Baoju. Bos kamu memang narsisis banget. Judul drama pun tidak ada. Langsung pakai nama dia sendiri. Orang-orang budaya itu, semua seperti itu. Oke. Kamu lihat sendiri dulu dengan baik. Aku mau nonton drama. Ini juga drama baru dari Yun Yukami. Zangat Bersemangat. Kamu mau tidak? Tahun 2025, program Luar Angkasa berkembang pesat akan menjadi pertama yang mengangkut manusia, negara yang mendarat di Mars. Kali ini, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Lebih dari 5 miliar orang di dunia menonton siaran langsung secara bersamaan. Ini adalah sebuah peluncuran roket yang bersejarah. Ini film ski-fi ya? Dalam hitungan mundur yang berulang, 5 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan momen ini yang memiliki arti penting. Peluncuran roket secara live 100 tahun lalu. Apollo pertama kali membawa manusia ke bulan. Mengguncang dunia. Kita hari ini, 100 tahun setelahnya, berusaha keras menyamai mereka di seberang samudra. Kini kita sudah bisa benar-benar melihat dunia ini dengan pandangan yang sejajar. Dan kali ini, pendaratan manusia di Mars akan menjadi momen yang melampaui tonggak sejarah manusia. Chun, ini film silat urban baru yang kita bikin di Yunyu. Ini sungguh menciptakan standar artistik yang tak tertandingi, tak ada sebelumnya maupun setelahnya. Astronaut,
berjalan di ruang kosmos yang luas. Pertama kali melihat alam semesta yang nyata. Ini jauh lebih menggetarkan, lebih mendalam, lebih luas. Kamu bilang, ada alien? Ya, tidak tahu. Melihat langit luas ini, aku benar-benar merasa agak takut. Ada hantu? Apa yang perlu ditakutkan? Dan tepat pada saat ini, Pusat kendali darat. Mars Curiosity, panggil darat, panggilan darurat ke darat, ini darat. Curiosity, ada apa? Tolong konfirmasi. Ini. Hei, ada apa? Apa kamu melihat sesuatu? Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalibrasi kamera. Arahkan ke depan kita. Arah jam 2, perbesar zoom kamera. Kami mengamati secara visual di depan. Ada sebuah benda. Apa? Ada benda apa? Sepertinya sebilah pedang. Imajinasi penulis naskah ini benar-benar gila ya. Seru banget. Peluncuran roket yang ditunggu-tunggu seluruh dunia. Tapi di luar angkasa, tiba-tiba ada pedang terbang melintas. Serangan pukulan meriam yang garang bagai api. Kedua astronot bersama dengan penonton di seluruh dunia yang sedang menonton siaran langsung. Semua terpana, dan tepat pada saat itu, di seluruh alam semesta, terdengar suara yang kuno dan penuh kesan. Pedangku bernama Fuyo pulang lebih dulu, menyebarkan ajaran di kampung halaman. Aku berada 200.000 tahun cahaya jauhnya, berjuang keras melangkah maju. 7 hari lagi kan pulang. Namaku Zhou-Zhang, 100.000 tahun yang lalu meninggalkan kampung halaman. Berlatih selama puluhan ribu tahun. Kini telah menjadi kaisar semesta. 100.000 tahun kemudian kembali ke kampung halaman. Ternyata melihat keturunan di masa depan. Mampu dengan usaha sendiri. Terbang keluar dari planet ini. Sangat mengharukan. Gila, idenya keren banget. Pemandangannya luar biasa ya. Kalau aku bisa main peran ini. Aku nggak berani bayangin. Lalu, bagian selanjutnya mana? Cuma 3 episode pertama. Judulnya, Pulang dengan Penuh Kejayaan. Maksudku, bagian selanjutnya mana? Bos kami bilang, kamu harus transfer 10 juta dulu. Baru dikasih 3 episode pertama. Kalau mau, semuanya akan saya berikan. Tapi kalau setelah lihat nggak mau, 10 jutanya akan dikembalikan. Soalnya kan 10 juta, loh. Aku mau, tentu saja aku mau. Cuma dari awal ceritanya saja, sudah pasti aku mau. Aku kasih tahu ya, kamu pikir-pikir dulu baik-baik. Kamu tahu naskah ini, kenapa selalu disimpan? Biayanya terlalu besar. Kamu sudah baca naskah 3 episode pertama itu belum? Astronaut. Menara Kontrol Darat. Itu semua harus syuting asli. Pedang terbang. Itu semua harus pakai efek khusus. Naskah untuk bagian selanjutnya. Adegannya lebih besar lagi. Kamu sudah pertimbangkan matang? Mungkin ini bukan cuma tanggungan. 1 orang saja, biaya syutingnya. Kamu punya 20 rumah di kawasan sekolah. Juga nggak akan cukup. Kalau begitu, kira-kira biaya syutingnya berapa? 500 juta. Oke, malam ini aku masak. Makan dulu baru pergi. Kita minum sedikit, ya? $500 juta. Mau cari di mana uang 500 juta itu? Tapi kalau bisa memerankan karakter Yo Zheng ini, meski cuma dapat 1% kemampuannya, 11000, 110,000 kemampuannya, apalagi cuma 500 juta. Bahkan 500 miliar, 5 triliun pun masih worth it. Lao Chun, naskah ini pasti kubeli. Buat APA kamu beli? Buat koleksi? Buat nganggur? Kita ada kontrak. Harus mulai syuting dalam setahun. Syuting apa? Aku yang mau syuting. Naskah ini harus di-syuting. Meski harus bayar harga berapapun, harus di-syuting. Kamu bilang apa? Sekarang mulai persiapan. Setelah Han Li Jing, ku selesai syuting. Naskah, Fei Jian Gui Lai, ini harus langsung mulai produksi. APA? Karena kamu sudah memutuskan untuk ini naskah lengkapnya. Ambil.
Lao Chun, kalau aku bilang untuk drama ini aku masih bawa efek spesial sendiri. Berapa banyak biaya kita bisa ditekan? Kamu bisa bawa efek spesial untuk dirimu sendiri. Tapi bisa nggak kamu bawa efek spesial untuk astronot dan pesawat luar angkasa? Nggak bisa. Kalau gitu, artinya, perhitungan biaya produksi drama ini hanya mempertimbangkan drama itu sendiri. Tidak perlu mempertimbangkan apapun dari pemeran utama. Tanpa mempertimbangkan pemeran utama, biaya drama ini tetap 1,2 kali lipat. Masih semahal itu? Selain pemeran utama Yeo Zheng, ada juga pemeran utama wanita. Dia juga seorang prajurit tingkat tertinggi. Dan efek spesialnya nggak kalah banyak dari pemeran utama pria, Yeo Zheng. Kami perkirakan bayarannya 5 juta. Tapi untuk efek spesialnya, minimal 50 juta. Pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita ini bisa diperankan pacarku. Pak kamu, lalu efek spesialnya? Dia sama sepertiku. Bawa efek spesial sendiri. Bawa efek spesial sendiri. Gratis. Tapi aku ada permintaan kecil. Kamu lihat, nama pemeran utama di drama kita ini Yeo Zheng. Coba lihat, bisakah nama pemeran utamanya diganti jadi namaku? Itu kan hal sepele. Kalau gitu nggak masalah. Wang Chen, sekarang aku secara resmi mengundangmu untuk jadi sutradara di dramaku ini. Aku harap persiapannya selesai dalam 1 bulan. Setelah Han Lies Nastian-Sol, ku selesai syuting, bisa langsung syuting drama ini. Nggak masalah. Oke. Kalau gitu aku pulang dulu buat pelajari naskahnya. Nanti kalau ada masalah soal uang, bilang saja padaku. Kalau uangnya kurang, aku akan cari cara. Terus judul drama kita apa? Kembalinya sang kultivator setelah 100.000 tahun. Kamu berdua hari ini benar-benar tidak melihat guru dong? Tidak ada. Pak, kamu datang begitu saja. Aku bingung banget. Aku waktu itu sudah berpikir, dia benar-benar Hanli di dalam skrip. Terlalu heboh. Terutama saat menyambutnya. Jindan, krak, boom. Kamu pasti tidak percaya. Benar-benar jatuh ke tangan aku. Ada lagi? Hari ini setelah operasi dia sudah tidak ada. Masih tidak bisa memahami dia sebagai seorang aktor. Saat berakting juga membawa suara hati sendiri. Nanti kita tidak perlu rekam lagi. Bagaimana sebenarnya suara hati ini terjadi? Lau Gui, fokus kamu salah ya? Tidak hanya membawa suara hati sendiri, juga membawa pencahayaan sendiri, membawa efek khusus sendiri. Bahkan mulai curiga, apakah dia benar-benar seorang praktisi spiritual? Sutradara, ada masalah, sutradara. Ada masalah besar. Ada apa? Pemeran utama wanita kabur. Apa? Bukannya awalnya kita memilih idola muda itu sebagai pemeran utama pria, lalu kan diganti jadi Ye Chui Sue? Langsung ke intinya. Awalnya pemeran utama wanita itu memerankan Dewi Ziling. Dia cuma mau cari popularitas saja. Setelah tahu kita ganti dengan orang biasa, dia khawatir penjualan tiket akan turun dan mempengaruhi karir aktingnya. Lalu dia mengkhianati kita. Besok ada adegannya. Dia tiba-tiba kabur hari ini, bilang tidak mau main lagi. Bangsa. Beri sanksi. Sebarkan namanya, beri sanksi. Aku sudah syuting bertahun-tahun. Belum pernah lihat pemeran utama wanita kabur begini. Tidak tahu aturan. Sungguh tidak punya batasan. Berani-beraninya main dongon angfe. Membuat jenderalku menunggu. Dazar bajangan. Benar-benar bajingan. Sutradara, tenang dulu. Sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana lagi? Sudah jadi sutradara sekian lama, aku belum pernah lihat orang senak udel ini. Dia pikir dia siapa sampai bisa jadi pemeran utama wanita? Sutradara, besok masih ada adegannya. Sekarang kita harus bagaimana? Efek khusus untuk pemeran utama wanita juga akan kuselesaikan. Kalian bilang, Pak Xie mungkin bisa membantu? Wah, sutradara, dia bukan dewa. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan sekarang. Kalian beli adegan lain dulu. Lalu cepat-cepat cari aktris lain untuk menggantikan. Budget 10 miliar ini sudah sangat ketat. Saya baru lega sedikit. Tapi aktris utama ini kabur lagi. Waktu yang terbuang ini. 2 miliar yang tersisa pasti habis lagi.
Dia telah mencapai jalan utama, menjadi orang pertama di alam semesta ini. Namun dia tetap tidak bisa menembus lubang cacing secara fisik, dan langsung pulang ke kampung halaman. Hanya bisa mengirim pedangnya, Fuyao, untuk pulang lebih dulu. Sedangkan Yo Zhen terus menggunakan teknik pengobatan magis besar. Berjalan menuju kampung halaman dengan susah payah. Dia telah melintasi planet-planet yang memiliki peradaban, melewati planet yang memiliki para praktisi spiritual. Para praktisi spiritual itu ketakutan seperti menghadapi musuh alam. Hanya bersujud dan merangkak, berseru memuja sang penguasa, melewati planet dengan peradaban teknologi. Monitor-monitor di planet-planet ITU mendeteksi kehadiran dia, berseru bahwa peradaban alien telah datang. Lalu mengendarai kapal dan pesawat tempur keluar dari planet, menyerang secara aktif. Tapi ternyata Yo Zhen sudah sampai di jarak ratusan ribu tahun kehayajannya. Bagaimana ide yang seperti ini bisa menghasilkan cerita seperti ini? Pemandangan megah yang belum pernah dilihat, plot yang membakar yang belum pernah dibayangkan. Tanpa sadar, aku sudah menonton sepanjang hari. Aku sudah nggak sabar. Pokoknya besok langsung main. Halo, Kaklon. Halo, Pakya. Produksinya ada masalah. Pemeran utama perempuannya kabur. Apa? Pemeran utamanya kabur? Dia nggak usah dibahas dulu. Otaknya nggak bener makanya berani ninggalin produksi. Nanti mana ada produksi lain yang mau pakai dia. Yang bikin aku pusing, karir aktingnya hancur ya sudah. Tapi produksi kita gimana dong? Pemeran utamanya harus dicari lagi. Kaklon. Boleh nggak aku rekomendasikan seseorang buat jadi pemeran utama kita? Saya, Pak? Pacar aku. Kaknan. Kamu punya pacar? Hah? Namanya siapa? Aku belum kasih nama. Namanya Wang Chuefen. Nama apa itu? Maaf ya, aku rasa. Katlan, dia sama kayak aku. Bawa efek spesial sendiri, bawa makeup sendiri, bawa semuanya sendiri. Pemeran utamanya main sebagai Dewi Ziling. Kan, aku udah baca naskahnya. Adegannya lumayan banyak. Efek spesialnya pasti butuh biaya gede. Kalau Wang Chuefen. Oh, bukan. Kalau pacar aku yang main, pasti bisa hemat produksi beberapa miliar lagi. Aku jamin. Kalau aktingnya lebih buruk sedikit pun dariku, aku nggak minta bayaran sepeser pun. Gimana? Dia segitunya dukung pacarnya? Apa aku masih ada kesempatan? Kaklon. Aku bantu tanya sutradaranya dulu. Makasih. Udah ya. Menurutmu pacarnya benar-benar bisa diandalkan nggak? Nggak tahu. Nggak tahu, kamu yang rekomendasikan dia jadi pemeran utama wanita. Urusanmu apa? Paman. Bukannya guru ya bilang hari ini nggak perlu syuting di green screen? Cuma butuh 2 kamera, lalu pasang beberapa drone, langsung syuting di tengah pegunungan. Dia terbang dengan pedang, tahu. Kenapa kita malah ke green screen lagi? Menurutku dia berlebihan. Bawa efek spesial sendiri masih bisa dimengerti. Tapi bawa kemampuan terbang sendiri, kecuali dia memang punya kemampuan itu. Lagi pula, pasang kawat pengaman di pegunungan yang curam itu, proyeknya bakal sebesar apa? Syuting di green screen ini, hasilnya sama saja, kan? Aku tetap merasa syuting langsung hasilnya lebih bagus. Kamu nggak mikir kalau dia cuma omong kosong? Kamu nggak mikir, terbang di tengah pegunungan yang tinggi. Gimana mau syuting langsung, kalau dia benar-benar bisa terbang? Aku malah bisa hemat banyak uang buat kawat pengaman. Kenapa enggak? Syuting di green screen ini, dengan metode chroma key. Buat gunungnya, ini juga lebih hemat, hasilnya juga bagus. Selamat pagi. Sibuk dulu, ya? Gurya. Sutradara Jang, aku bisa syuting langsung adegan terbang dengan pedang. Kenapa cari layar hijau lagi? Ini tidak realistis. Ini, aku masih agak tidak percaya. Kecuali kamu bisa terbang di dalam layar hijau itu. Baru aku percaya. Lihat, begini. Bukannya hari ini kamu mau syuting pemeran utama wanita? Dia juga ada adegan terbang dengan pedang. Kebetulan kalian berdua bisa diselesaikan sekaligus. Sudah kubilang, dia sama sepertiku. Kemampuannya juga hampir sama. Masing-masing membawa efek khusus sendiri, riasan sendiri,
pencahayaan sendiri, harness sendiri, terbang sendiri. Ya, baiklah. Oke. Bukannya kamu yang rekomendasikan pacarmu main sebagai pemeran utama wanita? Ziling Xiongzi, Diamana? Ah. Aku selesaikan syutingku dulu. Setelah selesai, aku akan menjemputnya. Kenapa tidak sekalian diajak datang bersamamu? Ani. Sangat sayang pacarnya ya. Masih harus jemput antar. Aku benar-benar percaya, tapi pacarmu, jangan-jangan tidak sepertimu. Kalau gini, kita syuting dia dulu di pagi hari. Adeganmu dipindahkan ke siang hari. Gimana? Bukan tidak bisa sih. Lagi pula, pacarku ya aku sendiri. Semakin banyak peran yang kumainkan, semakin banyak kesempatan aku dapatkan kemampuan baru. Oke, aku jemput dia. Aduh, masa nggak bisa dia naik taksi aja? Dia manja, cuma mau naik motor listrikku. Oke, aku duluan ya. Segera balik. Bener lagi balik. Cepetan. Siapa? Halo, sutradara Zhang. Aku Wang Chuifeng. Camus? Kamu pacarnya Xiao Ye, ya? Iya. Cantik banget. Mengaku sendiri sebagai pacar sendiri. Sangat canggung. Hey Kardia jauh lebih cantik daripada aku. Aku pakai apa sih? Kelihatan kampungan. Zhang Dao, katanya pagi ini diganti jadi skene aku. Kita bisa mulai sekarang? Zhangbo, quasi dia satu script. Tak perlu, skripnya aku sudah lihat semua. Dialognya sudah aku hafal semua. Makeup. Datang, sutradara. Bawa dia ganti baju. Tak perlu, aku bawa baju sendiri. Makeup, bawa dia ke makeup. Aku bawa makeup sendiri. Enggak, kamu rasa skene ini agak familiar? Aku bawa baju sendiri. Aku bawa makeup dan rambut sendiri. Baju modern kamu ini, gak cocok dengan cerita. Apa ini? Bagaimana kreasi peri Ziling? Kamu bisa nggak jangan main magic di lokasi syuting lagi? Buruan? Ya? Tunggu sebentar. Bukannya Anda mau tampil terbang dengan pedang? Ini kawat pengaman. Saya pasangkan untuk Anda. Ya. Tidak perlu. Baik, Guru level A. Tolong nanti tripod itu diletakkan di tengah jalan untuk ambil gambar panorama. Baik, Guru level B. Tolong nanti ambil gambar close up. Baik, Guru level C. Tolong nanti ambil gambar medium shot. Sutradara, adegan yang akan saya shoot nanti, apakah saat kita sedang terbang dengan pedang? Aku merasakan aura Han Li Jiein. Lalu aku menoleh, ingin memastikan apakah itu dia. Ya. Kalau begitu, tolong perhatikan, para guru dari setiap departemen. Guru fotografi, tolong beri isyarat. Dewey Xiling, adegan pertama, shot pertama. Action. Setelah kembali dari laut luar angkasa, nama Han Li ini, mengapa selalu berkeliaran di hatiku? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Dia cuma anak kecil level Golden Core. Wah, dia juga punya suara hati sendiri. Bagaimana mereka semua bisa punya suara hati sendiri? Apa suaranya udah dipasang duluan? Masa iya dia beneran kultivator? Bisa dengar suara hati sendiri? Mulai saat ini, kamu adalah Ziling Xianzi. Terbang dengan pedang. Apa dia pakai harness? Nggak ada. Tadi kan dia nggak pakai harness? Wah, terus dia bisa terbang gimana? Kan nggak pakai harness? Pakai apa? Mata lu buta ya? Perlengkapannya ada di tanganku. Aku nggak pasang.
Seseorang berhasil mencapai tahap Yuanyi. Arah itu. ITU Han Li. Good. Sutradara, apa akting saya bermasalah? Sutradara, Aku rugi besar. Aku rugi besar. Aku sudah tahu mereka berdua bisa terbang. Ngapain aku syuting di green screen? Nanti masih harus edit di green screen. Ngapain aku repot-repot? Aku rugi besar. Produzaksu, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kru film baru kami. Yang dari Bauju itu, skenario fantasi tingkat semesta, akan segera difilmkan. Iya, skenario itu akan segera dipersiapkan syutingnya. Dana investasinya berapa? Siapa yang akan main? 50 juta. 50 juta mau syuting genre itu? Kamu bercanda ya? Xiao Zhao, apa kamu tertarik untuk ikut main di drama baru kami? Drama baru kami pasti akan menjadi sesuatu yang melampaui zamannya. Apa? Cuma 50 juta? Sudahlah. Investasi seperti ini tidak saya terima. Saya tidak tertarik dengan investasi ini. Sudah? Jangan bicara lagi dengan saya. Terlalu tidak masuk akal. Sama sekali tidak ada yang akan percaya. 50 juta bisa menyelesaikan syuting skenario ini. Memang juga, efek khusus bawaan Guru Ye terlalu luar biasa. Halo, Sutradara Chen. Saya dengar Guru Ye akan syuting drama fantasi baru. Iya. Bisakah saya bergabung dengan kru kalian? Sebagai produser? SAPA? Katanya dia mau investasi sendiri. Buat syuting, drama fantasi produksi super besar. Hari ini dia lagi di lokasi syuting. Ngajak-ngajak dengan gila-gilaan. Kru lain buat gabung. Sutradara Tan, tolong kasih aku kesempatan. Buat gabung di tim Cultivation Shirwan Tahun, Kem Bailai. Dengarnya, aku baru beli naskah baru. Harganya 10 juta rupiah. Drama ini pasti bakal ngehits banget. Wah, settingnya itu loh. Luasnya kayak alam semesta. Masih lo yang main? Aku sama pacarku yang main. Kami berdua bawa efek spesial sendiri. Bawa semuanya sendiri. Terus total anggarannya berapa? 50 juta rupiah. Investasi, kayaknya kebanyakan deh. Hah? Iya benar. Drama kita ini. Total anggarannya 1 miliar rupiah. Begitu Guru Ye sama pacarnya ikut, langsung ngiritin 600 juta buat kru. Aku baru dengar cerita detailnya. Kayaknya jumlah pemainnya nggak banyak. Nah, kalau pemainnya nggak banyak, berarti ya adegannya. Kebanyakan Guru Ye sama pacarnya dong. Kalian berdua nggak minta bayaran, masih bisa urus semua efek spesial. Terus anggaran kru lo, cuma buat kru aja, sama beberapa figuran nggak penting ya? Oh iya juga ya. Terus anggaran 50 juta itu, kayaknya kebanyakan deh. Menurutku 10 juta aja udah cukup. Hah? Hack lighting. Aku ngajak lo dengan tulus. Buat gabung di kru kami. Nggak usah deh, lagian kalian kan bawa lighting sendiri. Ngapain juga aku kesana? Aku sama Wang Chui Feng bawa sendiri. Tapi pemain lain butuh, kan? Ya udah deh. Tukeran WhatsApp. Nani, aku kenalan lo ke sutradara drama baru kami. Kalau gitu aku ikut gabung dong. Aku juga ikut gabung. Gabung aja, bareng-bareng. Ok, ayo. Semuanya tukeran. Lagi ngomongin apa nih? Rame banget ya. Haha. Sutradara Zhang. Sutradara. Pak Ye mau ngajak kita ikut proyek barunya, yang dia invest sendiri. Itu loh. Oh, genre APA. Genre fantasi. Judulnya, Kembalinya Sang Dewa Setelah 100.000 Tahun. Wah, genre gede nih. Budgetnya berapa? 50 miliar. Meski nggak banyak, tapi 50 miliar. Genre gede. Produksi gede juga dong. Sutradara Zhang, jangan bercanda. Bercanda apaan? Serius nih. Genre kayak gini. 10 krulin. 5 miliar aja belum tentu cukup, tapi kalian berdua yang main. 50 miliar udah lebih dari cukup. Lihat deh kamu, kostum bawa sendiri. Lighting bawa sendiri.
Efek khusus juga bawa sendiri. Teru. Setiap adegan kalian sekali take langsung jadi. Iya kan? Kru lain syuting 3 hari. Kalian berdua, 3 menit udah selesai. Di lokasi syuting, praktis itu hemat. Makanya gue bilang, 50 miliar ini. Du concurrent. Tapi malah lebih. Sutradaranya udah fix belum? Kalau belum, fee-nya terserah kamu. Kasih aja 100 juta. Gue yang jadi sutradaranya. Udah fix. Sutradara Chen. Kalau gitu, gue jadi asisten sutradaranya aja. Sutradara Zhang, jangan bilang gitu. Jangan bercanda. Ini kamu tidak paham. Bekerja sama dengan kamu, itu benar-benar menyenangkan. Sudah bertahun-tahun saya jadi sutradara, tidak pernah melihat aktor yang begitu profesional. Semua perlengkapan dibawa sendiri, aktingnya juga luar biasa. Terutama efeknya. Saat dilihat langsung di lokasi. Benar-benar menggetarkan. Kalau begitu, silakan lanjut makan. Baik. Lanjut makan. Halo, saya ingin melamar sebagai makeup artis. Halo, saya ingin melamar sebagai aktor utama kedua. Halo, saya ingin melamar sebagai lighting. APA? Sutradara Zhang mau jadi asisten saya? Jangan, 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 jangan. Sungguh terlalu. Saya yang lebih muda. Guru Ye, saya akan jadi asisten sutradara Zhang. Biarkan dia yang jadi sutradara. Bagaimana? Apa-apaan ini yang kamu rekam? Apa-apaan? Goyang-goyang, goyang-goyang. Goyang apa? Saya minta kamu rekam terbang dengan pedang. Kamu berdiri di atas pedang. Berdiri di pedang saja tidak stabil. Cut. 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 Maaf, sutradara. Sebelumnya saya belum pernah pakai harness. Apa-apaan ini? Jadwal produksi film kita ini, rencana awal adalah 6 bulan. Caronade Y que je suis cut. C'est Yaraza. 3 bulan, sudah bisa selesai. Setila Wang Cue Feng Mesa Crew. Saya rasa 1 bulan bisa selesai. Coba tantangan. Berusaha selesai dalam 10 hari. APA. Haha, Xiao Yi. Ya. Bagaimana kalau kamu jadi stuntman-nya? Oh, baiklah. Aku makan sedikit dulu. Bapak Ye, maaf sekali, saya tahu. Karakter kecil seperti saya ini, bisa membuat bintang utama seperti Anda, menjadi stuntman saya, sungguh keterlaluan. Tapi saya benar-benar, biarkan saya bantu Anda ganti kostum saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu peran apa? Kultivator lepas yang kebetulan lewat. Oh. Yuba. Seperti ini rupanya? Ya, ternyata Bapak Ye. Anda juga seperti Wang Cui Feng. Suka sulap. Kamerawan, sudah siap? Oke. Kalau begitu, saya mulai. Aduh, kok aku merasa dia benar-benar bisa terbang? Rasanya ada yang aneh. Jangan lupa semua, aku adalah pemeran pengganti. Hanya syuting dari belakang dan pandangan penuh. Jangan shoot wajahku. 3, 2, 1. Mulai. Kurasa tidak perlu 10 hari. Kalau Pak Ye menjadi pemeran pengganti untuk semua orang, 7 hari saja sudah selesai.
Mati kau. Cut. Mengerikan. Mengerikan. Aku ingin kau terlihat mengerikan. Ini adegan terakhir. Selesai syuting ini, filmnya rampung. Bisakah kau berakting dengan baik? Maaf, sutradara. Ulangji. Syuting, Han Li Jiying, berjalan lancar dan selesai. Host telah menyelesaikan semua adegan. Termasuk Han Li. Ziling Xiangzi. Host Yi Chue Shue memerankan Han Li. Penilaian sebagai berikut. Daya tarik akting, tingkat B. Anda telah memerankan gejolak batin Han Li. Licik dan kejam serta semangat heroik. Akting mata, tingkat B. Ekspresi mata Anda semakin matang. Ada rasa di mata Anda. Akhirnya ada kemajuan. Kemampuan dialog, tingkat SSS. Suara hati Anda sempurna. Dialog Anda sempurna, tak ada celah. Penampilan Anda kali ini, untuk peran Han Li ini. Mandapanile Kezluruan Tinkata. Hadiahnya? Hadiah apa? Hadiah Anda adalah fase penakluk langit. Wah. Hadiah Anda adalah vial langit genggam Han Li. Vial langit genggam Han Li ini persis sama. Vial langit genggam adalah benda langit pertama. Yang Mengku. Saat hukum langit terbentuk, mengandung hukum ruang waktu di dalamnya. Obat apapun yang dimasukkan akan matang dan berevolusi. Tanaman apapun yang dimasukkan akan berubah jadi ramuan dewa dalam 3 hari. Selain itu, bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan. Baron à Papin. Bisa dimasukkan ke dalam botol ini untuk disimpan. Di dalamnya, luas ruangnya 10.000 meter kubik. Bisa mengubah tanaman jadi ramuan dewa. Bisa juga dipakai sebagai cincin penyimpan. Tuan rumah memerankan Dewi Ziling. Penilaiannya sebagai berikut. Kekuatan akting, tingkat A. Anda memerankan cinta dan benci Dewi Ziling terhadap Han Li, serta perasaan kompleksnya. Akting mata, tingkat A. Mungkin karena tuan rumah sendiri adalah pria, Anda mengerti apa yang ingin dilihat pria. Jadi setiap tatapan Dewi Ziling sangat memesona. Penguasaan dialog, tingkat S. Anda menafsirkan cara bicara Dewi Ziling. Nile Kezluruan A+. Aktingku sebagai karakter wanita juga meningkat. Lalu hadiahnya? Hadiah untuk karakter wanita? Hadiah untuk Anda adalah 10% dari kemampuan menyeluruh Dewi Ziling. Maksudnya APA? Artinya, mulai sekarang Anda adalah seorang kultivator. Cultivator tahap cuir refining. Aku benar-benar jadi kultivator. Kembalinya kultivator setelah 10.000 tahun. Siap mulai syuting. Zemuakhu, Berg Pol. Mulai syuting hari ini. Hari ini pembukaannya bagus. Aku akan jadi asisten Zhang Dao. Aku akan jadi asisten sutradara kru Zhang Dao. Hahaha. Han Li, matilah. Selesai, film rampung. Rampung, nih. Semua jangan buru-buru. Props, keluarkan banner. Foto rampung syuting. Berdiri baik-baik, semua berdiri baik-baik. Ayo, ayo. Ayo, Guru Ye. Oke, semua lihat ke sini. Sebentar aku akan bilang. 321, semua bilang. Rampung syuting, semoga sukses. Box office laris. Oke. 3, 2, 1. Rampung syuting, semoga sukses. Box office laris. Oke, selesai. Semua jangan pergi dulu. Ada kabar baik lagi. Seri baru kita segera mulai. Oke, tunggu sebentar, kurang 1 orang. Chen Dao. Aku datang. Datang terlambat, ya. Pacar kamu mana? Mulai syuting ini, aktor utama wanita tidak datang. Dia masih ada urusan. Oke, semua jangan bicara lagi. Series baru kita. Kembalinya kultivator, setelah 10.000 tahun, tanpa jeda. Mulai syuting hari ini. Semua tahu harus bilang apa? Tahu. Oke, 3, 2, 1. Kembalinya kultivator setelah 10.000 tahun. Mulai syuting, semoga sukses. Mohon ditunggu.